saya bisa, Enggak, Bu. Maksudnya enggak, yang lebih sekarang tua saya tanya di dalam Alkitab saya. ini. Di dalam Alkitab saya, Yohanes Pembaptis itu berkata, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Betul? Terus Lo kok terus kok macet lo kamu? Kamu ya, konfirmasi selesaikan dulu. dulu narasinya baru saya jawab gitu loh. Nanti saya jawab panjang Oke, sampai sekarang motong-motong. saya buka di Yesaya 43. Siapakah yang Nah. akan datang itu? Siapakah Saya baca dulu ini ya. Saya baca dulu ini ya. Matius 26 nomor 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, sejak kapan ada Tuhan sujud kepada Tuhan?" Ayo. Sejak kapan ada ceritanya Tuhan sujud kepada Tuhan? Kan gak nyambung juga gitu loh. Sejak kapan? Ya Yesus itu firman. Dialah sang firman. Kok dia masih sujud kepada Bapa? Kok Tuhan sujud kepada Tuhan? Ini kan tambah ngawur, Bu. Gitu loh. Kalau memang sisi ketuaan yang ibu kritisi kan Yahya lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Saya nggak ngerti keketuaan. Kamu gimana sih? Yohanes Pembaptis saja bilang, dia yang akan datang setelah aku. Secara manusia, Yohanes Pembaptis lebih tua. Tapi Yohanes Pembaptis apa? Dia telah ada sebelum aku. Kamu nih gimana sih orang mudeng-mudeng? Kemanusiaan Yesus itu bukanlah eksistensi pertama. Kemanusiaan Yesus itu yang ada di dalam rahim Maria itu permulaannya awalnya sebagai manusia, sebagai Adam. Tetapi eksistensi Yesus bukan pada waktu dia jadi manusia. Makanya Yohanes berkata, dia sesudah aku, tapi dia sudah ada sebelum aku. Di mana? Maleaki 5 ayat yang kedua dikatakan apa? Raja Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu. Engkau, hai Bethlehem Efrata, sekali-kali bukan yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, tetapi apa? Akan lahir daripadamu seorang yang akan memerintah Israel. Itu buatan tentang Raja Mesias. Yang permulaannya, ini saya kasih tau kamu nih, sudah ada sejak sebelum waktu, ada sejak kekal. Jadi permulaan Yesus itu sebelum dunia ini diciptakan sudah ada, sejak kekal dia sudah ada. Saya tidak menyangkal itu, karena itu keimanan Ibu. Makanya saya Tapi kasih kalau tahu. itu tapi kalau itu dikaitkan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa agak nyambung, Bu. Nabi Yahya di riwayat yang Ibu pakai sujud kepada Nabi Isa dalam kandungan. Oke, sekarang saya tanya. Menuhankan? Sekarang saya tanya, kenapa Yahya di dalam kandungan sujud kepada Isa? Lah, kan ada ini saya baca riwayatnya. Kan ada di riwayatnya itu, Bu. Sudah dijelaskan ini, Bu. Ini ya, saya baca riwayatnya ya. Nih. Kan ini ada nih loh. Tek. Nih ya, Ibnu Katsir ya, yang Ibu baca tadi ya. Ntar. Riwayat Al-Nafi. Nah, ini. Mana wis? Silang, biar. Ketika Pokoknya karena kamu anak sering yang dalam sujud kepada batu hitam jadi ambiar. Ya tunggu dulu. Kan framing kan. Nanti kalau framing saya bisa juga nanti. Ketika anak yang dalam kandunganku sujud kepada anak yang ada di dalam kandunganmu, falidzalika tasdiquhu bi Isa. Sujudnya itu menunjukkan tasdiquhu bi Isa, membenarkan dengan Isa, membenarkan adanya kepada Nabi Isa. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Bahwa wahwa awwalu man saddaqa bi Isa. Bahwa Nabi Yahya orang pertama kali yang membenarkan tentang Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat dari Allah adalah Isa. Wahwa akbaru min Isa, dan Nabi Yahya lebih tua daripada Isa alaihi salam. Udah, gini aja. Loh, sekarang sekarang saya kalau tanya. memang tunggu dulu, sabar dulu, saya belum selesai gitu. Santai dulu, Ibu. Nah, kalau memang di sini kan ada lafaz nih, wa huwa akbar min Isa. Dia lebih tua daripada Isa. Kalau cuma ini yang dipermasalahkan alasannya, maka saya mengatakan dulu iblis itu lebih tua daripada Adam, malaikat itu lebih tua daripada Adam. Ternyata Allah menyuruh semua makhluk di surga sujud kepada Adam. Biasa saja. Apakah Adam kemudian jadi Tuhan gitu? Padahal dia lahir tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Lebih keren daripada Yesus, lebih keren daripada Nabi Isa. Lalu kalau nanti kalimatullah ini dimaknai sama ibu, kalimatullah dimaknai berarti kalimatullah ini adalah firman Allah. Beda. Kalimat itu bukan logos yang ada di dalam Yohanes.
Kalau kalimatullah yang ada dalam Al-Quran masuknya ke rema, bukan ke logos. Itu rema, bukan logos. Jadi kalau dikaitkan Yesus dengan kalimatullah di dalam Al-Quran, itu nggak nyambung, Ibu. Begitu. Jadi menurutmu kalimat itu Yunaninya dimaknai logos, kalimatullah dimaknai logos Allah di dalam Quran nggak ada. Itu masuknya ke rema. Kalau rema berarti Allah diciptakan dengan kun fayakun. Begitu, saudara. sudah ya. Sudah. Kamu tadi nggak nyambung. Ini kamu blunder. Kamu mengatakan Yahya diciptakan dengan kalimatullah, betul nggak? Isa, yang saya baca riwayatnya Isa. Sekarang saya tanya, kamu bilang Yahya sujud kepada Isa karena Isa diciptakan dengan kalimatullah, perkataan. Sekarang saya tanya, Yahya diciptakan dengan kalimatullah nggak? Iya, sama. Loh, terus bedanya apa? Penyebutan, penghususan Nabi Isa itu li syarafihi. Karena kemuliaannya dia. Gitu di... Nggak, Ibu gini kalau loh, saya bawa tanya. kitab tafsir jangan separuh-separuh. Saya tanya, menurut kamu Isa diciptakan dengan kalimatnya, Isa itu bukan kalimatnya. Padahal saya bisa bacakan kamu surah 3 ayat 45. Kalau kamu berkata bahwa kalimat itu hanya perkataan, kamu keliru. Saya kasih tahu kamu nih, surah 3 ayat 45 nih. Ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Pertanyaan saya, ada firman kok sudah punya nama? Coba kamu jawab. Karena ibu bacanya agak selesai. Oke, nih ya. Karena ibu bacanya agak selesai. Coba, nih. Enggak, kamu jawab dulu tadi. Yahya Iya, diciptakan iya, dengan iya. kalimat Allah. Isa diciptakan Iya. dengan kalimat Allah. Lah terus kenapa Yahyanya sujud kepada Isa? Bedanya apa? Kan sama-sama ciptaan Allah. Hah? Ya, santai dulu ya. Santai ibu ya. Nih. Nah, kan tadi sampean bahwa surah 3 berarti Ali Imran ayat 45. Coba baca sampai selesai. Kalau ibu baca sampai selesai, ini ada nih. Nih ya. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Inna, ayat-ayat setelahnya itu coba baca. Ayat 59-nya. Inna mathala Isa indallah, permisalan Isa menurut Allah, kamathali Adam, persis seperti Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan sama-sama dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah bilang kun jadilah, fayakun maka akan jadi. Makanya jangan potong-potong. Tadi saya disalahkan baca Bible sepotong-sepotong. Giliran ibu baca Al-Quran sepotong-sepotong, boleh seperti itu. Jangan standar janda lah, Bu. Udah? Ya, lanjut. Sekarang saya tanya, di mana Isa itu diciptakan dari tanah? Hah? Sedangkan di lo mana? Surah Ali Imran 59. Sekarang saya tanya, At-Tahrim ayat 12 dikatakan apa? Allah musi kami meniupkan ruh ke dalam farjahannya Maryam. Di mana dikatakan Isa dibuat dari tanah? Saya tanya. Surah Macam. Ali Imran 59 tadi apa yang saya bacakan, Bu? Kurang Nggak, tadi sekarang itu. saya tanya, kalimat Allahmu itu kekal apa tidak? Kalimatullah. Kalimatullah, kalamnya, kalam Allah sebagai sifat, ya kekal. Adakah yang kekal selain Allahmu? Nggak ada. Allah dan kalimatmu itu satu apa dua? Kok bisa dihitung? Kan dia sifat kok, bukan eksistensi. Oh, berarti Kalau bukan personal, Oke, jangan dihitung sekarang saya dua, tanya, Bu. kalimat Allahmu itu Allah atau bukan? Gimana? Ulang, Ibu. Ah, macet lagi. Ulangi. Tadi sampai ngomongnya kecepetan. Allahmu kekal apa enggak? Kekal. Kalimatnya kekal apa enggak? Iya, jelas. Kalimatnya itu Allah apa bukan? Itu sifatnya, bukanlah. Bukan. Berarti kalimatmu dan Allahmu itu dua yang berbeda, dua eksistensi yang beda. Bukan eksistensi, itu sifat, Bu, bukan personal. Iya, saya tanya, berarti kamu ada dua yang kekal. Selain Allah ada Iya nggak sih? yang lain yang kekal selain Allahmu. Segala sesuatu yang menyatu pada diri Allah itu kekal. Makanya sifat Allah itu kekal. Ini kolik apa makhluk? Makhluk kalau kertasnya. Ya gimana sih, Ibu? Kan Ibu nanya buku Saya kan? Kalau tanya. buku ya makhluk Saya lah. tanya. Quranmu ini mempunyai dua kodrat, betul? Kalam nafsi dan kalam lafsi, betul? Kalam nafsi dan Ini pura-pura BO, DO nih. kalam nafsi dan kalam Kalam lafsi, betul? lafzi.
bukan lafzi, Ya udah, lafzi. lafzi, Iya, iya. lafzi, betul? Ya, betul. Sekarang sebagai kalam nafsi, dia bersifat kekal, kodim, sehakikat dengan Allah Kalau apa kalam tidak? lafzi enggak, kalau kalam nafsi iya. Oke, Quranmu ini bersifat kalam nafsi, kodim, kekal, sehakikat dengan Allahmu tidak sama-sama bersifat kekal. Iya. Dia juga punya kodrat natur kalam lafzi, betul? Lafzi, tadi kau bilang apa? Lafzi. Gimana sih? Itu bukan personil, Bu. Bukan personal itu. Personalnya Saya nggak Allahnya. tanya itu. Saya tanya ini ada satu apa benda makhluk whatever it is ya yang punya dua natur sehakikat dengan Allahmu tapi juga dia bersifat ciptaan. Bukunya ini kan cetakan orang kafir ini, penemuan kafir. Betul, kertasnya buatan orang kafir dari Cina. Kertasnya diimpor dari Cina. Mesin cetaknya dibikin sama orang Kristen Johannes Gutenberg. Nah, sekarang pertanyaan saya ini kalam lafaznya Allah ini tidak kekal, ciptaan makhluk, betul? Bukunya itu, buku ini makhluk katamu. Kalau kami nggak bilang, buku ini bukan makhluk. Yang makhluk itu hanya ada dua di dalam Alkitab. Makhluk ilahi, para Allah, dan manusia, makhluk jasmani. Nah, kamu ndak, kereta api makhluk, ya kan? Ini makhluk. Nih, spidol makhluk. Ini kamu. Makhluk itu termasuk ini. apa artinya? Loh, lah itu kan definisi kamu. Makhluk itu selain pencipta, selain kolik, betul? Ciptaan. Iya, iya. Lah kalau kami enggak, definisi kami enggak begitu. Saya Dapat cuma dari mana definisi Ibu itu? 1 Korintus 15. Makanya kamu enggak baca Alkitab, enggak mudeng-mudeng kamu. Sekarang Oke. sekarang kita kembali ke sini. No, kita kembali ke sini. Loh, Ini ada gimana sih? satu being yang dia punya dua natur. Ya kan? Ini Kok kamu punya dua natur? Loh, kalam nafsi dan kalam nafsi itu apa? Punya dua sifat enggak ini? Iya. Jangan iya aja, iya apa enggak? Iya, kalam lafzi, kalam nafsi kan maksudnya kan? Iya, kalam lafi tadi kau bilang dan kalam Betul. nafsi, betul? Iya. Lah iya toh aku ilah orang ilah Jawa kok Iya. kon ke Terus Arab-Araban. apanya yang mau ditanyain gitu loh? Lo kamu jangan ngomong gitu, lo kamu memang orang Arab, hah? Saya bukan orang Arab, Lah tapi saya makanya. bisa bahasa Arab gitu loh. Tapi kan lidah saya bukan lahir dari orang Arab. Kamu gimana sih? Iya bedanya kalau sudah. saya bisa bahasa Arab, kalau Ibu Arab maklum gitu. Ya nggak apa-apa, gua Arab maklum daripada elu. Ya Bahasa maksudnya yang Yunani ditanyain katanya apanya bisa, Bu? pas Dari segala kalam macam. lafzi Kok nggak nafsi bisa? itu. Yang Sekali- ditanyain apanya? Sudah, sekarang kembali ke sini. Saya tanya, ini Iya. punya dua kodrat, dua natur, betul? Kalam nafsi dan kalam lafsi, ya benda? Nah sekarang saya tanya, sebagai kalam nafinya, apa tadi nafi? Kau coba sebutin apa tadi? Belibet kayak budak korla nih mulut aku. Apa tadi kau bilang? Kalam apa? Kalam lafzi. Lavi ini kan makhluk ciptaan, betul? Sebagai kalam nafsinya Allah, nafsnya Allah, jiwanya Allah. Ini Allah apa bukan kalimatullah yang ada di dalam buku ini loh? Ya bukan lah. Bu, ini ya saya jelaskan Kalam ya. Kenapa saya nafsinya mengatakan bukan? Allah. Dengarkan dulu. Kalam Biar sampai nafsinya nggak Allah, salah. Allah atau bukan? Jawab. Nih. Saya dikira saya tidak punya dalil mungkin gitu loh. Pertanyaan Ibu itu, Laper gue jadinya ngomong sama lu. Bener-bener. Ibu mau sahur tak? Mau sahur? Saya kalau puasa nggak kayak kalian bilang-bilang. Bubarin warung-warung makan. Nih, ya. Tunjukinya bahasa cacing mulu. Kamu tuh sok pinter Ya. kayak paling Annal ngerti Quran. bahasa cacing. Tunggu dulu, biar saya terangkan gitu loh. Annal Quran, bahwa Al-Quran bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Kalau Al-Quran maksudnya adalah kalam nafsi yang sifat yang ada pada diri Allah, maka itu bukan makhluk. Wa ammal Quran bima'nal lafzi, adapun Al-Quran dengan makna lafzi, alladzi naqra'uhu, yang kita baca di sebuah kertas, maka fahuwa makhluk, itu adalah makhluk. Nah, kalau pertanyaannya begini Ibu, apakah sifat Allah itu adalah Allah? Ya enggak, bukan. Oke, baik. Personilnya itu zat itu bukan zat kayak sains ya, ZAET bukan. Aku Tapi tahu. ada D-nya. The zat, Ya, aku tahu. ya. Allah Ya, itu sampai. sejenis the zat. Aku tahu itu. Iya Bu, ya Bu. Nama sejenis the zat itu namanya Allah. Ya, aku tunggu ngerti. dulu, santai dulu ya. Nah,
personilnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat, Bu. Maha mendengar, ada sifat maha melihat, maha berfirman, dan lain sebagainya. Kalau ibu hanya menghususkan maha firman saja, kita gak sama dengan Kristen, Bu. Kalau Kristen, ya, yang disembah firmannya saja. Sedangkan Allah punya banyak sifat. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Banyak kan sifat Allah kan? Kristen itu menyembah firman-Nya. Satu dari ribuan sifatnya yang ada pada diri Allah. Sehingga Islam melarang untuk menyembah firman. Gak boleh. Karena dengan Islam menyembah firman tidak mewakili penyembahan yang lain. Tidak menyembah maha kekasih Allah. Tidak menyembah maha mendengar Allah. Tidak menyembah maha melihat Allah. Hanya maha berfirman Allah yang disembah. Sedangkan Islam menyembah Allahnya. Jadi segala sifat yang menyatu kepada Allah maka terwakili atas penyembahan tersebut. Bukan hanya dibedain firmannya beda, maha melihatnya beda, maha mendengarnya beda. Kalau seperti itu berarti menyembah firman tidak mewakili semua sifatnya. Tapi kalau kita menyembah Allahnya maka semua sifat yang nyatu ke Allah itu sudah terwakili. Begitu loh. Sudah? Paham gak sih? Ya, paham. Sekarang saya tanya sama kamu. Ketika di dalam Quranmu kalimatullah itu kolik apa ciptaan, apa makhluk? Tadi dikatakan kalam nafsinya Allah bukan makhluk. Kalau bukan makhluk apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu Allah apa? Kolik apa makhluk? Sifat Allah itu kolik apa makhluk? Ya kholik lah, kan ada di dalam diri Allah. Ya sudah, selesai perdebatan kita. Begitulah Yesus. Ya, kamu bertanya apakah firman itu kekal? Apakah firman itu Allah? Kamu tadi mengatakan kalam nafsinya Allah adalah kolik, adalah pencipta. Di dalam Alkitab saya, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Firman Allah, logos Allah yang ada di dalam dirinya, perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama dia itu bukan ciptaan. Dia adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 3 berkata apa? Di dalam dialah melalui sang firman hidup inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Permasalahannya, bedanya Islam dengan Kristen. Selesai, Yesus itu Allah. Kamu sudah membuktikan diri sebagai kalimatullah di Allah. Makanya Gini, Bu, kalimatullah sebentar. pemahamannya kita ada bedanya. Oke, sebentar. Nggak ada bedanya. Sekarang, Beda. sekarang, oke, sekarang saya tanya. Ketika kalimatullah al-Qoha ila Maryam, kalimatullah itu turun di dalam rahim Maryam menjadi manusia bernama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu punya dua kodrat apa tidak? Jawab. Satu. Bu, kalau sampean bertanya Quran, Berarti kamu saya lebih paham standar daripada duda. itu. Kalimatullah Berarti itu bukan firman Allah keluar dari diri Allah, Bu. Bukan. Teman-teman, Ustadz Wafi ini standar duda. Kenapa? Dia bilang, loh ini saya buktikan nih. Kamu Bu, mengatakan, tunggu dulu. sebentar. Kamu Gini. percaya kalimatullah nusul jadi buku. Jadi kitab Quran. Dan Quran ini punya dua natur. Kalam nafsi dan kalam lafsi. Sekarang saya tanya. Di dalam Quranmu dikatakan kalimatullah surat 4 ayat 171. Kalimatullah al-Qoha ila Maryam wa rohu minhu. Bukan hanya dia kalimat. Itu bukan kalimatullah, kalam itu nafsi, sendiri. bukan, Bu. Sebentar. Iya. Aduh, perut gua sakit. Kamu jangan nyela-nyela aku ngomong. Gantian. Oh, Gantian. Iya, Bu. Kamu nih standar janda, ya. Kamu mengatakan ketika saya janda, kalimatullah itu turun jadi kitab, nusul jadi buku, maka Quranmu ini punya dua natur. Kalam nafsi, yaitu pencipta, dan kalam lafsi, yaitu ciptaan. Berarti Quranmu ini pencipta sekaligus ciptaan. Kamu tadi mengatakan demikian. Sekarang bentar. Sekarang saya tanya, di dalam Quranmu ketika dikatakan kalimatullah al-Qoha illa Maryam wa rohu minhu, kalimat itu turun ke dalam rahim Maryam menjadi manusia dan roh Allah itu sendiri, makanya Yahya sujud kepada Isa karena kenapa ya sujud kepada Isa? Karena dia itu bukan dari bumi. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Kalimatullah itu turun dari surga ke dalam rahim Maryam menjadi manusia. Aku bukan dari bumi, kata Yesus. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Aku turun dari surga, kamu dari bumi, itu bedanya.
Ngerti? Makanya manusia yang dari bawah ini sujud kepada Adam kedua yang turun dari surga. 1 Korintus 15 ayat 44, 45 dan 46. Ya, sudah. Saya Nah, ngomong. saya mau kasih tahu kamu, sujud itu menyembah bukan dia sebagai pencipta Allah, tidak. Yesus datang itu bukan untuk menyatakan akulah Allah pencipta, sembahlah aku. Kamu keliru. Dia datang itu sebagai Mesias, Al-Masih. Dan Al-Masih adalah Tuhan di bumi. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Al-Masih, Mesias di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Ketuhanan Yesus, kemanusiaannya itulah yang bergelar Tuhan. Gelar ketuhanan yang kita terapkan kurios, Rob, yang kita sematkan kepada Yesus itu karena dia Mesias. Maka tadi loh saya baca kamu bilang proskuneo. Ini saya bacakan Matius 2. Saya bacakan kamu Matius 2. Yesus itu bukan turun dari surga, dari rahim Maria, jangan dikarang-karang, Bu. Loh, Quran 4 ayat 171 berkata apa? Kalimatullah yang dilemparkan ke, saya tanya, kalimatullah al-Qoha, ya. sebentar. Saya tanya sama kamu, surat 4 ayat 171, kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Kalimatnya Allah yang dilemparkan ke bawah ke dalam rahim Maria. Dilemparkan ke bawah tadinya di mana saya tanya? Bu, tunggu dulu. Saya tanya, surat 4 ayat 171, kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Kalimatnya yang dilemparkan, ya. dilemparkan ke bawah. Kalau dia dilemparkan ke bawah, tadinya dari atas nggak? Ya, itu saya jawab ya. Kamu tadi sudah ngomong, kalimatullah itu kolik. Sifat yang di dalam Allahmu, yang satu di dalam Allahmu itulah Allah, kolik pencipta. Dan kalimat Allah yang kolik, yang pencipta ini diturunkan ke bawah, diutus. Maka dikatakan dia utusan, diutus apa? Dari surga. Maka kami percaya apa? Yesus itu adalah firman Allah yang diutusnya ke dalam dunia. Galatia 4 ayat 4. Yesus itu berkata apa? Aku diutus turun dari surga. Betul apa enggak? Salah. Gini, saya terangkan. Kok salah? Orang itu Alkitab saya dulu. kok. Kalau kalimatullah dalam Al-Quran, ibu maknai adalah kalimatullah sifat Allah. Ya, sifat Allah yang keluar dari Allah. Lalu jadi orang yang namanya Isa, itu salah, Bu. Ibu Sofi tidak akan pernah menemukan pemahaman satupun di dalam Islam. Saya tunggu sampai Yesus datang lagi, Bu, ya. Satupun pemahaman bahwa sifat Allah bisa keluar dari Allah lalu jadi orang atau jadi buku. Gak ada. Makanya ibu ketika mengatakan Al-Quran adalah sifat Allah, firman Allah yang nuzul jadi Al-Quran, itu salah, Bu. Salah, saya terangkan. Kalau sifat Allah yang ada pada diri Allah itu bisa keluar dari Allah, jadi orang, nuzul jadi buku, itu mustahil karena sifat tidak akan pernah keluar dari personalnya. Pernahkah suara saya keluar dari saya lalu jadi saya begitu? Kan gak pernah, saudara. Itu gak logik gitu loh. Kalau Anda memaknai kalimatullah dalam Al-Quran adalah kalimat Allah, firman Allah yang keluar dari Allah jadi manusia, maka itu terbantahkan oleh surah Maryam ayat 36. Nih, apa kata Nabi Isa? Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran, guys? Ini ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau dia sendiri adalah Tuhan yang merupakan firman Allah yang turun ke dunia, gak mungkin dia ngomong begini, sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata siapa di sini? Surat berapa itu? Surah berapa? Isa. Surah berapa? Surah 19 ayat 37, surah Maryam ayat 36, ayat 36. Jedor. Selamat datang Ibu Sofi. Wah, apa sih? Lu udah kalah juga muter-muter macet. Kamu sudah mengakui Ibu kalimat Sofi, Allah tunggu itu dulu, adalah tunggu dulu. kolik pencipta. Sudah. Tunggu dulu. selesai. Nah, kesalahan Ibu Sofi. Bentar. memahami Surah kalimat Allah itu di sini, 19 teman-teman. ayat berapa tadi? Ayat 36. Nih ya, wah, wajahnya Ibu Sofi mulai memerah, guys.
Jadi begini, Merah sembarangan. enggak apa-apa Bu, kan tambah merah tambah cantik gitu loh Bu. Jadi begini, Ibu Sofi itu salah memahami ini kawan. Ya, Nggak ada, aku salah memahami, kamu yang nggak bisa memahami. iya. Nanti aku betul. kalau aku tunjukkan Tunggu dulu, sama tunggu dulu. nanti aku tunjukkan Nih ya. sama kamu bahwa firman itu bisa menjadi manusia ya. Iya, tunggu dulu ini ya. Nuzulul Quran. Dikira sama Ibu Sofi, nuzul Quran ini dikira adalah firman Allah, kalamullah yang keluar dari Allah lalu jadi Al-Quran. Lah ini pemahaman yang salah ini. Jadi konsletnya di sini. Konsletnya di sini. Al-Quran dikira adalah firman Allah yang keluar dari diri Allah lalu jadi buku, jadi Quran. Ini salahnya. Kenapa saya katakan salah? Berarti Ibu Sofi tidak paham tentang teori pewahyuan Quran. Nih ya, saya kasih tahu Bu ya. Nih, Al-Quran kalamullah. Wa nu'minu, kita beriman bi annal Qur'an al-azim, bahwa Quran yang agung ini adalah kalamuhu al-qadim, adalah firman Allah yang qadim, tidak ada awalnya, sama seperti Allah. Wa kitabuhu, dan kitab Al-Quran ini al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah ala nabihi wa rasulihi Muhammad, kepada utusannya Nabi Muhammad. Wa'lam, ketahuilah bi annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Quran yutlaku bil ishtirak ala maknanya ini. Al-Quran itu mengandung dua makna. Ahaduhuma adalah al-kalamul qadim. Makna yang pertama dari Al-Quran adalah kalam yang qadim, yang gak ada awalnya, yang ada pada diri Allah, gak pernah keluar dari diri Allah. Wathani, yang kedua adalah an-nazmu al-makru al-masmu, kitab yang kita baca, yang kita dengar, al-mahfud yang dijaga, al-maktub yang tertulis, baina daftayil mushaf, di dalam dua lembaran mushaf, dua sampul mushaf. Wahwa kitabullah ta'ala, kalau mushafnya yang dibahas itu adalah kitab Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah bilisani Jibril, dengan menggunakan lisan malaikat Jibril. Al-mangkul, yang diriwayatkan bitawatur, dengan tawatur. Al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat lil bashar, untuk makhluk, untuk manusia. Nah, kalau Quran kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, begini Bu. Nih ya, ini Ibu gak paham nuzul Quran sih. Wa tasmiyatuhu bil makna al-awwal, penamaan Al-Quran dengan makna yang pertama sebagai kalamullah, bi'atibar annahu sifatun, bahwa kalamullah, firman Allah itu menjadi sifat lahu, bagi Allah Ta'ala, qadimah, yang gak ada awalnya, azaliyah, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Nah, wabil makna tsani, kalau Qurannya Bu yang Ibu pegang itu begini, penurunannya begini, annahu ta'ala ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Allah menciptakan kata-kata lalu Allah taruh di lauh mahfud. Dalilnya mana? Kama qala ta'ala bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Ini surah Al-Buruj ayat 21-22. Bahwa Quran ini ada di lauh mahfud. Jadi Allah menciptakan sebuah kata-kata lalu Allah taruh di namanya lauh mahfud. Nih ya, lauh mahfud. Nah, mahfud. Setelah Allah menciptakan kata-kata ini lalu ditaruh di lauh mahfud, nanti Al-Quran ini diletakkan di namanya Baitul Izzah. Loh, santai dulu Bu. Sulit. Ciptain kata-kata diletakkan di sini, dipindahin Biar- kata. Ini biar kayak sampean nggak kena ini, korban lu ngerti terjemahan, gak sih? Bu. Ini kayak kirim paket Tunggu lewat dulu, Tiki. saya belum selesai, weh. Ustadz Saya Wafi, belum ini selesai. kirim paket lewat Tiki namanya. Parah sih. Saya belum selesai. Nah, di Baitul Izzah ini namanya langit pertama, Bu. Inilah Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad tadrijian, secara berangsur-angsur. Jadi Allah menciptakan kata-kata Al-Quran itu, Allah taruh di lauh mahfud. Jadi bukan sifat Allah yang jadi buku, Bu. Aduh, ini Ibu salah paham. Metode pewahyuan Ibu tidak paham ternyata. Gitu loh Bu. Jadi bukan sifat Allah keluar lalu jadi buku ke dunia. Bukan. Tapi Allah menciptakan sebuah kata-kata sesuai dengan firman-Nya. Dan kata-kata itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara tadrijian, berangsur-angsur. Jadi kalau Ibu mengatakan di buku itu memiliki dua sudut pandang, maka Ibu gagal total.
Karena kalau dimaksud adalah firman Allah itu yang ada pada diri Allah, yang tanpa awal, tanpa akhir, yang dia juga kekal, ada pada Allah, itu gak pernah keluar, apalagi jadi buku, jadi orang, gak, Bu. Itulah konsep Islam. Jangan